Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Novel ringan, Tensei Kenja no Isekai Raifu, Daini no Sokujo wo Ete, Sekai Saiko Minari Masita, Chapter 6 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 11 Maret tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus Adar Mode, of perbaikan kata. Chapter 6, episode 6 mengirim bala bantuan. Tunggu, boleh aku minta kalian untuk mengintai. Di kamar penginapan, aku menyatukan slime aku mengerti hanya dengan melihat statusnya, sepertinya disebut Big Slime aku membuka telepati. Dipahami, kemana kita harus pergi, apakah kita akan berpisah? Tampaknya, mereka tampaknya mampu melakukannya. Jangan memecah belah karena ada banyak bahaya hari ini, silakan dan bergerak sebagai satu. Jika Anda berpikir itu berbahaya, Anda mungkin kembali. Dipahami. Mengatakan demikian, slime yang tersisa melalui jendela. Saya menggunakan sensari, ini adalah cara bagi saya untuk menonton dari penginapan. Aku berpikir untuk menemani slime tapi daripada aku mengikuti mereka, akan lebih aman bagiku jika aku hanya meneruskan sihirku. Jika saya memiliki sedikit kekuatan magis maka ceritanya akan sedikit berbeda. Ini bisa menjadi objek penaklukan jika seseorang menemukannya tetapi memperhatikan dan maju perlahan. Dipahami. Itulah yang saya katakan saat saya memulai Tamer Detection. Sementara saya berkomunikasi dengan para slime di penginapan, saya membaca daftar keterampilan yang telah saya pelajari. Yang ini juga, ada keterampilan yang saya temukan di tengah jalan. Tampaknya ada banyak jenis keterampilan penjinak yang tidak mengkonsumsi MP, masih dapat digunakan dengan santai tanpa MP. Tunggu, tentu saja, sepertinya ada banyak monster. Melalui Tamer Detection, deteksi manusia dan monster ditransmisikan dengan baik. Benar saja, tampaknya ada banyak monster di sekitar kota. Petualang, mereka berjuang untuk melindungi kota dari monster. Keterampilan ini, apakah saya bisa menggunakannya? Adalah apa yang saya katakan ketika saya meluncurkan keterampilan baru yang saya temukan disebut Monster Invisibility. Rupanya, itu tampaknya merupakan keterampilan di mana ia menyembunyikan monster yang dijinakkan. Dengan ini, di negara di mana petualang dan monster bertempur, slime dapat melihatnya lebih aman. Oh, kita menjadi tidak terlihat. Mengatakan demikian, tubuh lendir menjadi transparan dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan kerudung ini, tidak ada kemungkinan ditemukan. Yosh, kita tidak dapat ditemukan jika sampai sejauh ini, cobalah mendekati kelompok petualang terdekat. Dipahami. Mengatakan demikian, slime mendekati salah satu petualang yang ada di dekatnya. Kemudian, situasinya mulai tampak lambat. Entah bagaimana, sepertinya mereka sedang berjuang. Para monster, ada banyak dari mereka. Ada 3 petualang, mereka bertarung melawan 5 monster serigala. Karena ada banyak musuh, mereka sepertinya terpojok. Ya, nah kalau bukan Gail. Garis vertikal. Gail, dia menasihati saya hari ini bahwa berbahaya untuk pergi keluar, dia adalah seorang petualang yang mengajari saya tentang ujian di guild. Saya ingin menyelamatkannya. Hei, bisakah kamu bergerak sedikit lebih dekat? Mengatakan demikian, slime bergerak menuju para petualang. Sambil melihat situasinya melalui sensari, aku melihat statusku. Tanda hubung 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 tanda hubung. Pekerjaan, Tamer Sage. Keahlian, Tamin sihir cahaya sihir hitam sihir api sihir air sihir bumi sihir petir sihir angin sihir ruang waktu sihir spesial sihir besar sihir perbudakan bestowal magic processing magic super great battle magic. Atribut, tidak. AP 135/193. MP 85.332/1567.
Kondisi abnormalitas, penggunaan kekuatan magis secara berlebihan. Tanda hubung 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 tanda hubung. HP saya agak pulih, seharusnya baik-baik saja jika saya menggunakan beberapa mantra sihir. Pada jarak ini aku bisa mendengar suara para petualang. Saya harus menyerang pada waktu yang tepat. Baiklah, mari kita pergi ke depan dan memberikan api perlindungan. Saya akan mentransfer serangan itu. Apakah semuanya siap? Kapan saja itu bagus. Ayo habisi mereka. Sambil mendengarkan balasan energi dari slime, melalui sensor ini, saya membidik salah satu monster. Saya berhati-hati untuk tidak melibatkan para petualang. Serang transfer, Fireball. Sambil mengingat sekali lagi perasaan HP saya berkurang, saya memperhatikan tujuan bola api pucat. Hasilnya adalah sukses. Bola api itu menembus tubuh serigala dan meledak. Serang transfer, Fireball. Sementara saya menonton, saya meneruskan bola api berikutnya. Itu juga hit, aku bisa mengalahkan monster kedua. Para petualang bingung sejenak untuk dukungan yang tiba-tiba. Ini kesempatan, ayo segera kalahkan. Ketika mereka memperhatikan bahwa dua serigala lainnya telah dipukuli, mereka mulai melawan. Kali ini, mereka tampaknya lebih unggul. 3-3, tim Gail tampaknya lebih kuat. Bahkan setelah 5 menit, Gail dan timnya memusnahkan semua monster. Saya tidak ingin begadang di malam hari sebelum ujian, saya ingin tahu apakah ini cukup untuk hari ini. Yosh, kerja bagus. Kembalilah ke penginapan. Dipahami. Jadi saya, bersama dengan slime, pergi tidur. Besok adalah ujian. Novel ringan. Tensei Kenja no Iseikai Raifu, Daini no Sokugyo wo ete, Sekai Saikyo ni Narimasita, Chapter 7 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 11 Maret tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus Other Mode of perbaikan kata. Chapter 7. Episode 7 mustahil untuk mengukur. Keesokan harinya, ketika saya pergi ke guild pada waktu yang ditentukan, ada peserta lain dan seorang instruktur guild. Pada tag nama Regine instruktur guild ditulis, mungkin, orang ini yang akan melaksanakan ujian. Baiklah, semua orang berkumpul. Kali ini pesertanya adalah 3 pendekar pedang, 2 penyihir, dan juga instruktur Regine mensurvei para peserta sambil mengatakan itu dan kemudian berbalik ke arahku. Menjinak, apalagi, lendir. Itu juga mengatakan kalau kamu bisa menggunakan sihir, apakah ini bohong? Dia melihat lendir di pundakku dan memberikan suara kasihan. Rupanya, topik penjinak lendir agak rumit. Itu pasti akan terlihat minggu ketika datang ke lendir. Juga, sepertinya biasanya, Tamers tidak bisa menggunakan sihir. Namun demikian, itu tidak dapat membantu karena saya benar-benar dapat menggunakannya. Juga, itu tidak bohong. Adalah apa yang saya katakan, mengacu pada selembar kertas yang dimiliki instruktur Regine. Saya menulisnya di guild kemarin, itu adalah bagian di mana pekerjaan ditulis. Kita akan lihat itu. Juga tentang berbicara lendir, saya hanya mendengar desas-desus lucu. Ya, apakah kamu berbicara tentang Gale? Itu, mereka mengatakan bahwa lendir menggunakan sihir untuk membantu Gale. 2 peserta lainnya bereaksi terhadap kata-kata instruktur Regine. Tentang lendir itu, saya pikir saya mungkin punya ide. Oh, pertama-tama, saya yakin ada semacam kesalahan. Mungkin, itu adalah mantra nyasar dari penyihir yang bertarung di dekatnya. Iya, mereka salah paham. Saya tidak akan memperbaikinya karena merepotkan. Jadi, mari kita pergi ujian. Juga Yuki, jika Anda ingin menjadi seorang petualang, Anda harus berhenti menggunakan kehormatan. Kehormatan, itu tidak baik ya. Aku mengerti. Baik, apakah itu oke? Seorang petualang bercita-cita tinggi yang menggunakan gelar kehormatan, sudah lama. Tampaknya bagi para petualang, tampaknya itu normal untuk tidak menggunakan kehormatan. Jika musuh adalah monster, dengan manusia sebagai mitra, sistem komando akan terkena titik lemah. Sulit untuk menentukan hubungan hierarkis dari luar, mungkin semacam pertahanan diri.
Ya, ini tes pertama, ini hanya untuk para penyihir. Kedua penyihir, dan Yuji, kemarilah. Instruktur Regin berkata begitu dan memanggilku di depan meja guild. Di atas meja, ada bola kristal yang tidak dikenal. Ini, letakkan tanganmu di atasnya. Dua nama penyihir lainnya dipanggil, mereka meletakkan tangan mereka di atas bola kristal. Kemudian, bola kristal itu bersinar merah. Tapi, atribut yang digunakan oleh sebagian besar petualang. Meskipun tidak ada banyak kekuatan, saya pikir itu akan tumbuh jika Anda banyak berlatih. Berikutnya, sebagaimana dia mengatakannya, penyihir kedua maju, dia meletakkan tangannya di atas bola kristal. Bola kristal kali ini berwarna coklat. Kekuatan cahaya, itu jauh lebih kuat dari orang sebelumnya. Atribut bumi, itu adalah atribut umum, ia juga memiliki sejumlah kekuatan. Mudah digunakan karena sihir bumi itu biasa, Anda akan menjadi penyihir hebat jika Anda bisa menguasainya. Ujian ini, telah panen yang melimpah. Instruktur Regin berhenti berbicara, dia berbalik dan melihat ke arahku. Kalau begitu, Yuji meletakkan tanganmu di sini. Juga jika Anda tidak dapat menggunakan sihir, maka itu tidak akan menyala. Saya melihat, jika Anda berbohong tentang bisa menggunakan sihir maka mereka akan segera tahu, itu luar biasa. Bahkan tanpa menggunakan hal-hal seperti itu, Anda benar-benar dapat mengetahui apakah seseorang dapat menggunakan sihir. Ketika saya memikirkan hal-hal seperti itu, saya meraih bola kristal, kemudian bola kristal mulai terlihat aneh. Cahaya menjadi tidak stabil, dan bergetar dan bergerak. Ketika saya menarik tangan saya, getaran mereda dan cahaya memudar, adalah sesuatu yang salah. Aku bertanya-tanya. Ini, apakah menyentuhnya oke? Saya bertanya instruktur Regin. Entah bagaimana, saya punya firasat buruk tentang ini. Jelas, cara itu bersinar agak berbahaya. Tentu saja, kami akan memperbaiki ini. Silakan dan menyentuhnya. Instruktur Regin mengatakan itu baik-baik saja, ujian aplikasi diguncang. Tapi, jangan mengubahnya untukku. Pertama, mengapa Anda harus mengubahnya jika tidak ada yang salah? Jika tidak apa-apa, saya kira saya akan menyentuhnya. Itulah yang saya putuskan, saya langsung meraih bola kristal. Semakin dekat tangan saya, semakin kuat cahaya dan getaran pada bola kristal. Tepat sebelum saya bisa mencapainya, bola kristal membuat suara dan kemudian pecah. Wah, Suara instruktur Regin bergema di seluruh guild yang tiba-tiba menjadi sunyi. Novel ringan, Tensei Kenjan no Iseikei Raifu, Daini no Tokugyo wo Ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 8 Bahasa Indonesia. Mei-Nita tanggal 11 Maret tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus Other Mode of perbaikan kata. Chapter 8. Pemeriksaan episode 8 mulai. Ini, bagaimana kita bisa mendapatkan hasilnya dengan ini? Sambil melihat sisa-sisa bola kristal, saya bertanya instruktur Regin. Sebelum pecah, bola kristal bersinar sangat terang, meskipun saya tidak menyentuhnya. Tidak, aku belum pernah melihat kasus di mana bola kristal akan pecah, kita tidak akan tahu hasilnya. Ya, itu mungkin bug. Tentu saja, tampaknya bola kristal itu pastilah stok lama. Biarkan saya membawa yang lain. Begitu kata instruktur lalu kembali ke dalam guild. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan apa yang tampak seperti bola kristal lain. Yosh, ini baru dan merupakan produk yang baru diuji, seharusnya tidak rusak. Tolong sentuh itu. Saya lega bahwa ini baru. Sambil berpikir begitu, aku meraih ke arah bola kristal. Namun demikian, bukankah ini berbahaya? Ketika saya mendekatkan tangan saya, bola kristal itu mulai bersinar dan bergetar. Sama seperti bola kristal sebelumnya yang retak, itu berperilaku dengan cara yang persis sama. Sambil melihat seperti ini, instruktur Regin menjadi bingung. Maaf, kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Mari kita menyerah dalam mengukur kekuatan sihir Anda. Anda dapat menggunakan sihir meskipun dikatakan bahwa Anda pimpinan. Saya tidak pernah berpikir ini tidak mungkin untuk diukur. Tidak mungkin diukur, pernahkah hal seperti ini terjadi? Ketika saya bertanya itu,
Instruktur Regin merespons. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, saya belum pernah mendengar ada orang yang tidak bisa mengukur pada saat pendaftaran, meskipun ada cerita tentang bola kristal yang retak saat mengukur naga magus kehancuran. Mungkinkah penjinak ini memiliki tingkat kekuatan sihir yang sama dengan naga magus kehancuran Lucian? Instruktur Regin dengan cepat bereaksi terhadap kata-kata itu, bukan aku hanya seorang penyihir biasa yang mengambil ujian. Tampaknya, naga magus kehancuran tampaknya adalah orang yang terkenal. Kualitas di antara bola kristal tampaknya bervariasi, hanya karena bola kristal ini pecah tidak berarti bahwa ia memiliki tingkat yang sama dengan Dragon Magus of Destruction. Sejauh yang saya tahu, dia tampaknya memiliki sejumlah kekuatan sihir. TLM pun biasanya digunakan sebagai representasi ucapan dari anggukan. Itulah yang dikatakan Instruktur Regin saat dia mengetuk bola kristal. Kekuatan sihirku, seberapa banyak? Saya baru saja datang ke dunia ini, saya belum mendapatkan pelatihan sehingga saya berpikir bahwa saya memiliki kekuatan magis yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Ngomong-ngomong, itu tidak teratur, tapi sekarang saatnya untuk mengakhiri tes kekuatan sihir. Selanjutnya, mari kita lakukan tes pertempuran. Instruktur keluar dari guild ketika dia berkata begitu, kami kemudian mengikutinya keluar. Tes pertempuran, segera menjadi seperti petualang kotor yang biasa. Saya tidak punya senjata, apakah akan baik-baik saja? Semuanya, apakah Anda semua rajin membawa senjata? Sementara saya memikirkannya, saya diminta menyiapkan senjata. Oh tidak, saya tidak punya. Aku tidak membawa apa-apa. Apakah itu perlu? Saya menjawab dengan jujur. Kemudian instruktur membuat wajah mengejek. Kamu pernah menggunakan sihir sebelumnya, meskipun tongkat diperlukan untuk menggunakannya. Bagaimana kamu bisa menggunakan sihir tanpa tongkat? Bahkan jika kamu bertanya padaku, saya pikir saya bisa menggunakannya secara normal. Ketika saya mengatakan itu, saya memeriksa status saya. Selama waktu itu sihir yang menjadi negatif karena Hellfire of Demise sudah pulih. Dengan ini, aku bisa menggunakan sihir tanpa ragu-ragu. Ya, jika kamu bisa menggunakan sihir tanpa tongkat, kamu harus mencobanya. Saya pikir itu tidak akan berhasil. Kata-kata instruktur Regin terputus. Untuk saat ini, saya melihat sekeliling menuju kelompok penyihir. Selain saya, para penyihir lain membawa tongkat mereka. Saya tidak mengerti mengapa tetapi tampaknya menggunakan tongkat sihir adalah hal yang normal untuk penyihir. Pertama, ini untuk ujian sihir. Menghadapi batu-batu itu, tembak sihir serangan terbaik Anda ke arah itu. Adapun urutan pengambilan gambarnya, itu akan pergi dari kiri ke kanan. Itulah yang dikatakan instruktur Regin, dan di dekat situ, saya melihat batu besar. Sehubungan dengan batu, itu telah rusak oleh sihir, ada banyak bekas luka bakar. Saya berada di paling kanan, saya terakhir dalam urutan sihir penembakan. Tanpa penundaan, saya mulai memikirkan sihir apa yang akan saya gunakan. Jika itu hanya tentang kekuatan maka Hellfire of Demise akan cukup, tetapi itu hanya jika saya tidak punya pilihan lain. Ini adalah sihir yang menghabiskan banyak sihir, ujian akan menjadi lebih sulit setelah ini. Saya telah menggunakannya beberapa kali sejauh ini, Fireball harus saya lakukan. Bola api agak timpang, aku ingin menggunakan sihir yang tampak sedikit lebih kuat, ini adalah pertama kalinya aku akan menggunakan sihir dalam ujian, aku harus berani. Selanjutnya, giliranmu Yuji. Tanpa tongkat, apakah Anda benar-benar akan baik-baik saja? Jika Anda benar-benar dapat menggunakan sihir, maka persiapkan tongkat dengan benar dan coba lagi di ujian berikutnya. Sambil memikirkan hal seperti itu, sepertinya giliranku telah tiba. Seperti biasa, instruktur Regin menyarankan saya untuk menggunakan tongkat, mungkin tidak perlu. Seharusnya tidak apa-apa, saya bisa menggunakan sihir. Apa yang saya katakan, saya hadapi kemudian batu. Saya kemudian menggunakan bola api. Kemudian seperti biasa, bola api datang terbang menuju perbatasan, itu menyebabkan ledakan ringan. Yuk, itu memang memiliki kekuatan yang sangat kecil. Jika hanya untuk mengalahkan iblis yang lemah, itu seharusnya cukup kuat. Sementara aku memikirkannya, aku menoleh ke arah instruktur Regin. Instruktur Regin karena suatu alasan, mulutnya menganga saat melihat ke arah ini. Mungkin,
Apakah terjadi sesuatu? Aku memikirkan itu sambil dengan gugup menunggu jawaban instruktur Regin. Setelah beberapa saat, instruktur Regin membuka mulutnya. Katakan, Yugi, apa? Aku tidak peduli jika kamu tidak memiliki tongkat sihir. Jumlah kekuatan 100 kali lebih aneh tetapi, Anda, bagaimana dengan nyanyian? Apa? Nyanyian? Tentu saja, saya belum meneriakkan nama sihir sejak saya datang ke dunia ini. Apakah itu perlu? Novel ringan. Tensei Kenja no Isekai Raifu, Daini no Sokugyou wo Ete, Sekesai Kyou Minari Masita, Chapter 9 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAPEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. A plus other mode of perbaikan kata. Chapter 9. Sebuah pedang diperlukan. Penerjemah, LERL. Jadi aku harus mengucapkan verbal. Sama seperti orang lain. Ya, begitu saja. Saya tidak melihat Anda melakukannya sekarang. Ya, aku tidak. Apakah nyanyian itu benar-benar diperlukan? Iya, melakukan mantra tanpa melantunkan membutuhkan banyak keterampilan, dan akan melemahkan sihir Anda jika tidak dilakukan dengan benar. Namun, penyihir yang lebih terampil dapat melakukannya tanpa menjatuhkan banyak daya sama sekali. Saya melihat, instruktur baru saja menyarankan bahwa sihir saya buruk, tetapi saya bisa mengerti mengapa. Aku tidak melihatnya tapi, sihir dua orang lain pasti lebih kuat dari milikku. Ini berarti alasan kenapa sihirku sangat lemah adalah karena aku tidak mengucapkan mantra secara efektif. Terima kasih lagi untuk mengajari saya. Haruskah kita coba lagi? Ujian praktis ajaib dapat diulang hingga 3 kali. Ngomong-ngomong, saya tidak berpikir itu perlu untuk berlatih. Tidak perlu berlatih. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Untuk saat ini, sepertinya saya diizinkan untuk memulai dari awal lagi. Untuk saat ini, saya akan mencobanya dan menanyakan alasannya nanti. Bola api. Segera setelah saya berbicara, bola api yang lebih besar daripada terakhir kali muncul dari punggung tangan saya, mengenai sasaran boneka dan meledak. Namun, itu masih tidak sekuat yang saya harapkan. Seperti yang saya pikirkan, pasti ada sesuatu yang lain dalam nyanyian. Namun, saya tidak boleh terlalu kecewa dengan kurangnya perbaikan. Dalam tes ini, gagal sekali tidak masalah banyak. Jika Anda terus-menerus gagal, Anda dapat menggunakan The Tips End pada percobaan ketiga dan terakhir Anda. Dengan pemikiran ini, saya menoleh ke arah instruktur. Namun, reaksinya berbeda dari yang saya harapkan. Kekuatan macam apa ini? Hah? Saya tidak melihat banyak perubahan dari bola api saya yang lebih lemah sebelumnya. Mungkinkah? Hei, tadi, bukankah kamu menyarankan sihirku lemah? Maksudku itu kuat. Segera setelah saya mengajukan pertanyaan, jawabannya segera kembali. Apakah verbal benar-benar seharusnya sekuat ini? Saya pikir itu lemah karena saya sudah mempelajarinya segera setelah tiba di dunia paralel ini. Ngomong-ngomong, itu mungkin hanya karena aku seorang pemula yang beruntung. Prestasi seperti itu tidak akan menjadi masalah besar bagi seorang promage. Mungkin, ngomong-ngomong, apakah ini cukup baik untuk ujian? Jika Anda berbicara tentang apakah Anda akan lulus atau gagal, saya hampir dapat menjamin Anda akan lulus. Ngomong-ngomong, Yuki, gaya hidup seperti apa yang kamu miliki sampai sekarang? Kurasa hanya yang normal. Sihir seperti itu seharusnya tidak mungkin menjalani kehidupan normal. Melanjutkan percakapan, kami melanjutkan ke tingkat tes berikutnya. Tanda pisah. Tes selanjutnya adalah ilmu pedang. Tes ini membutuhkan penjinak dan pemain pedang. Apakah Anda membawa pedang? Setelah dia selesai berbicara, instruktur Regin melihat ke arahku. Sepertinya semua pendekar pedang yang tersisa telah membawa pedang mereka. Bahkan jika kamu bisa melakukan sihir tanpa tongkat, kamu tidak bisa berlatih ilmu pedang tanpa pedang. Saya harus menemukan sesuatu yang bisa lulus sebagai cepat. Dengan mengingat hal ini, saya memeriksa sihir yang saya tahu. Saat aku melakukannya, aku menemukan mantra bernama pedang pemanggil. Karena saya baru saja belajar sebelumnya bahwa melantunkan mantra Anda lebih kuat, saya melakukan hal itu ketika mengucapkan mantra. Segera setelah itu, pedang mulai muncul di tanganku. Itu tidak terlalu berat, tidak juga ringan, rasanya sempurna. Namun, saya menyadari bahwa saya sama sekali tidak tahu bagaimana menggunakan pedang, jadi saya mengucapkan mantra Swordsmanship Enhancement.
Karena aku agak malu menggunakan mantra untuk meningkatkan kemampuanku, aku melemparkan mantra tanpa melantunkan mantra, tahu bahwa kekuatannya akan melemah. Lagi pula, mereka tidak pernah mengatakan bahwa penggunaan mantra itu ilegal, jadi itu bukan pelanggaran aturan. Melihat itu, instruktur Regin melihat ke arahku. Apa yang kamu lakukan tadi? Sihir. Saya membuat pedang. Mengatakan itu, aku mengayunkan pedangku. Sepertinya kekuatan juga tidak akan menjadi masalah. Pokoknya, siapkan pedangmu. Itu tidak keluar bersama dengan sarungnya, saya tidak bisa menyimpannya, saya bisa menggunakannya untuk sementara waktu untuk ujian. Sementara saya menunggu giliran saya dan menonton pertarungan, saya memikirkannya. Saya bukan seorang pendekar pedang tetapi penjinak, saya tampaknya menjadi yang terakhir di barisan. Oke, orang pertama, ayo pergi. Karena itu, tim pendekar pedang pertama menghunuskan pedang mereka dan menuju ke instruktur. Alih-alih pedang latihan, mereka menggunakan benda asli. Bukankah itu agak berbahaya? Memikirkan hal itu, rasanya sangat menakutkan. Namun, instruktur dengan ringan menepis pedang tanpa berada dalam bahaya, lalu mengarahkan pedang ke leher peserta ujian. Tampaknya perbedaan tingkat keahlian begitu besar sehingga tidak menjadi berbahaya. Kekuatanmu kurang, tetapi kamu memiliki kontrol yang baik. Lanjut, kandidat berikutnya membawa pedang yang lebih kecil. Namun, dibandingkan dengan kandidat pertama, setelah beberapa kali, peserta ujian melemparkan pedang ke arah instruktur dan menyerah. Kandidat ketiga kalah dalam cara yang mirip dengan yang kedua. Setelah itu, giliran saya akhirnya tiba. Novel ringan, Tensei Kenjan no Iseikei Raifu, Daini no Sokugyo wo Ete, Sekai Saikyo Minari Masita, Chapter 10 Bahasa Indonesia. By Mita tanggal 27 Oktober tahun 2019 LEAVEACOMMENT. Reviews. Semua chapter. Next. Atlas Adar Mode of Perbaikan Kata. Chapter 10. Saya memegang pedang untuk pertama kalinya. Selanjutnya, Yuji. Saya dipanggil oleh instruktur, saya mengambil pedang yang baru saja saya buat dan pergi ke instruktur. Tentu saja saya tidak tahu bagaimana cara memegang pedang dengan benar, saya mencoba untuk meniru apa yang telah dilakukan tiga sebelumnya. Entah bagaimana, Anda memegangnya dengan aneh. Dari sekolah apa? Namun, meniru itu tampaknya tidak berhasil. Tidak, aku tidak punya sekolah, aku tidak pernah belajar ilmu pedang sebelumnya. Tepat sekali, di antara buku-buku yang saya baca bersama selain, ada sebuah buku tentang cara bertarung pedang, ilmu pedang, itu tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca buku. Paling-paling, skill penguatan ilmu pedang dalam statusku teknik tempur kelas tinggi dapat diandalkan. Ilmu pedang Keima tidak baik, tetapi dapat digunakan untuk situasi darurat. Jika Keima ingin mencoba menjadi dan petualang, ilmu pedang sangat penting, adalah apa yang ingin saya katakan tetapi, Anda bisa menggunakan sihir. Ya, terserahlah. Itulah yang dikatakan instruktur Regin sambil memegang pedangnya ke arahku. Melihat dari dekat, ujung pedang instruktur tampaknya telah hancur, di sisi lain, pedangku terlihat cukup tajam. Jika saya melakukan kesalahan maka itu bisa mengakibatkan cedera serius. Entah bagaimana, apakah ada keajaiban di mana itu bisa dilakukan dengan aman? Jika Anda memikirkannya, di antara sihir yang telah saya peroleh, ada sihir yang disebut Sword Disam. Untuk saat ini, saya akan menggunakan ini. Baiklah, ini dia. Oh, aku, sambil mengaktifkan Sword Disam, aku mengayunkan pedangku di atas kepalaku dan berlari menuju instruktur Regin. Ngomong-ngomong, aku mengayunkan pedangku ke bawah dengan kekuatan, itu memang ide yang sangat amatir. Di sisi lain instruktur Regin, mulai bersiap untuk menerima pedang dari seranganku. Dan kemudian, pedangku bertabrakan dengan pedang instruktur Regin, pedangku ditangkis. Instruktur langsung mengayunkan pedangnya ke arahku begitu aku kehilangan keseimbangan. Momen selanjutnya, tanpa sadar aku mengayunkan pedangku yang memukul mundur pedang instruktur Regin. Aku memegang pedangku di leher instruktur Regin. Saya tidak bermaksud melakukan itu. Tubuhku bergerak sendiri. Wah, pedangnya jatuh ke tanah. Dengan pedangku menusuk leherku, instruktur menatapku. Entah apa yang terjadi, dia punya wajah seperti itu. Juga, saya sendiri bingung.
Sampai hari ini, saya belum pernah dilatih untuk mengayunkan pedang dengan benar. Sebaliknya, saya memegang pedang kayu sekali dalam perjalanan sekolah. Namun demikian, saya menang karena suatu alasan. Benar-benar tidak sadar. Ya, tes, apakah ini baik-baik saja? Untuk kata-kataku, instruktur mengangguk sambil berdiri diam. Dan kemudian, setelah hening sejenak, mulutnya terbuka lagi. Dengan sengaja berpura-pura menjadi seorang amatir, apakah itu membuatku lengah? Tidak, aku benar-benar seorang amatir. Untuk memegang pedang logam asli dengan benar, ini adalah pertama kalinya saya. Tak ada alasan. Gerakan-gerakan itu jelas kelas master. Dalam kata-kataku, instruktur segera merespons. Bahkan jika Anda mengatakan hal seperti itu, saya hanya bertindak secara otomatis. Mungkin, itu karena teknik tempur kelas tinggi. Baiklah, apakah kamu ingin mencoba lagi? Kali ini, jangan lengah. Saya diperlakukan seperti saya selingkuh, saya merasa agak enggan. Selain itu, jika saya menerima evaluasi yang buruk, semua pekerjaan ini akan sia-sia. Saya ingin Anda menilai berdasarkan hasil dari kemampuan sungguh-sungguh saya dalam pertandingan ini. Saya pikir begitu tanpa mengatakan apa-apa. Tidak perlu melakukan itu. Saya tahu berdasarkan gerakan Anda yang saya lihat. Bahkan jika saya serius, saya tidak memiliki peluang untuk menang. Jika itu benar-benar pertama kali kamu memegang pedang, maka Yuji pasti merupakan reinkarnasi dari dewa pedang atau sesuatu. Ya, saya pikir Anda tidak berpengalaman adalah bohong. Saya bertaruh. Saya menang secara kebetulan, saya tidak bisa mengatakannya karena dapat menyebabkan masalah. Jika sebelumnya Anda datang untuk meminta pertempuran pedang, saya akan dengan sopan menolaknya. Jadi, ujian ilmu pedang sudah berakhir. Yuji, kamu bisa pergi sekarang. Entah bagaimana, aku harus pulang tiba-tiba. Ketika sampai pada hasil tes, saya merasa bahwa saya tidak melakukannya dengan buruk. Mungkin saya melakukan sesuatu yang salah. Aku memikirkannya sambil nampak putus asa. Instruktur Regin membuka mulutnya lagi. Oh, bukan berarti kamu ditolak. Itu karena kamu sudah mencapai nilai kelulusan dalam tesku sejauh ini, Yuji tidak harus mengikuti ujian berikutnya. Jika Anda membidik bingkai khusus maka ceritanya sedikit berbeda. Bingkai khusus. Pembicaraan seperti itu, saya tidak mendengar apa-apa sebelum saya mengambil ujian, apakah ada hal seperti itu? Saya tidak tahu, mari kita coba mendengar lebih banyak tentangnya. Ketika datang ke bingkai khusus, apa yang akan terjadi? Seorang petualang biasanya dimulai dengan peringkat I, tetapi dengan itu maka kamu mulai dari peringkat H. Saya melihat, fakta bahwa Anda bisa mulai dengan peringkat yang lebih tinggi dari awal, itu bagus. Saya tidak tahu banyak tentang sistem peringkat petualang, itu saya akan mencoba untuk menaikkan peringkat saya secara normal, itu akan memakan waktu sedikit lebih banyak. Baiklah, silakan lanjutkan dengan ujian. Saya ingin membidik bingkai khusus. Oh baik, menurut perkataanku, instruktur Regin mengakui, aku sedikit bingung. Dan kemudian, peserta ujian yang lain, mengatakan apakah kamu serius? Sambil menatapku, mungkinkah saya mengatakan sesuatu yang aneh lagi? Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir Mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.